Jadi menurutku peraturan pemerintah yang harus lebih ditingkatin mungkin lebih ke social security atau insurance bagi perempuan ya, terutama untuk wanita yang melahirkan. Karena kan kita tahu sendiri kalau sekarang di Indonesia melahirkan seorang anak aja itu bisa jutaan rupiah atau puluhan juta, dan itu belum tentu semua keluarga bisa mampu untuk bayar itu. Mungkin pemerintah bisa melakukan sesuatu untuk membantu apalagi keluarga-keluarga yang kurang mampu gitu ya, karena kan kalau melahirkan prosesnya lumayan berat dan juga sakit bagi perempuan, dan itu bisa aja menyebabkan kematian kalau misalnya tidak ditangani dengan benar. Kalau dari aku sih, untuk kebijakan yang ada atau harus dikembangkan itu lebih kebijakan yang membuat perempuan merasa aman dan terlindungi. Kenapa? Karena di Bali itu masih minim ada hak-hak tentang kebijakan-kebijakan yang menggaungkan tentang perempuan yang harus memiliki rasa aman dan terlindungi. Tahu kayak negara itu udah mengatur batas minimum untuk menikah untuk usia pria dan wanita, tapi pada kenyataannya di Indonesia itu banyak anak perempuan yang menikah di bawah umur. Mungkin mereka bisa minta surat rekomendasi gitu kalau mereka di bawah umur. Jadi kan kalau mereka di bawah umur itu mereka belum selesai pendidikannya gitu ya, mungkin lulus SMA kayak kurang gitu loh. Kayak aku percaya kalau misalkan perempuan itu lebih berpendidikan, mereka itu cenderung memiliki anak yang lebih sedikit. Mereka juga menikahnya biasanya lebih telat karena kayak belum selesai sama dirinya gitulah. Negara tuh kalau bisa kayak betul-betul berperan di sini gitu. Kalau misalkan anak perempuan ini belum matang gitu, ya jangan diizinkan untuk menikah gitu. Kebijakan yang perlu ada, pemerintah harus memberikan konseling berupa fasilitas yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual. Kebijakan yang perlu pemerintah buat, menurut saya kebijakannya udah banyak, peraturan dan undang-undang segala macam udah banyak, tapi yang perlu lebih ditegaskan lagi mungkin penegakan aturan. Jadi pemerintah ini udah punya aturan, jadi peraturannya yang ditegakin lagi supaya peraturannya jalan. Itu sih menurut saya. Mungkin dari pengalaman pribadi, di mana di desa ataupun di keluarga saya, itu seorang perempuan dianggap tidak harus untuk berkuliah, atau saya mendapat diskriminasi karena saya berkuliah. Dianggap bahwa nantinya juga akan menikah dan orang tua akan buang-buang uang saja mau menyekolahkan atau menguliahkan seorang perempuan. Jadi di sini saya berharap ada kebijakan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Misalnya di bidang pendidikan, jadi perempuan itu dan laki-laki itu memiliki hak yang sama untuk memiliki pendidikan yang sama. Kemudian ada kebijakan bahwa gaji misalnya untuk antara perempuan dan laki-laki itu memiliki gaji yang sama. Menurut aku dengan adanya RUU TPKS itu sangat membantu kita semua para perempuan ini. Tapi sayangnya untuk implementasinya itu masih sangat minim di dunia pekerjaan. Mungkin harus kita lebih galakkan lagi. Salah satu kebijakan yang penting untuk mendukung hak perempuan yaitu pada wanita karir, di mana harusnya perempuan diberikan cuti hamil agar mereka dapat menyeimbangkan antara kehidupan karir dan sebagai ibu rumah tangga.